Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat dalam peternakan bebek telur. Nah, kali ini kita akan jawab pertanyaan dari teman, yaitu apakah harus permanen beternak kandang bebek telur ini agar kita berhasil. Jadi untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel nomor 1 peternakan bebek telur mudah. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, para rekan-rekan, teman-teman, dulur-dulur, intinya kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur. Ini banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman yang nggak mempunyai modal, takut, intinya modalnya tanggung, takut untuk kena bebek telur. Jadi intinya takut pembuatan kandang, takut pakannya mahal. Jadi pertanyaannya, apakah harus permanen kandang bebek telur baru berhasil? Ini pertanyaan yang bagus. Nah, jadi untuk menyimak videonya nanti kita bahas. Oke teman-teman, jadi sering-sering yang saya ungkapkan di video sebelumnya, jadi untuk ternak bebek telur ini kita nggak usah beranggaran modal besar. Jadi intinya segala sesuatu itu intinya kita harus betul-betul yakin dalam melakukan kegiatan positif. Intinya segala sesuatu masih bisa kita atasi dengan sederhana, yaitu seperti kita untuk ternak bebek telur itu kita nggak harus bermodalkan besar, itu kandang permanen. Memang dari segi peternakan bebek telur memang harus, kalau apalagi bebek telur ini ya memang harus ada kandangnya, cuma kan kita nggak harus menganjurkan kandang itu harus permanen. Yang jelas seperti punya saya ini, yang penting bahan apa adanya, yaitu sisa-sisa seng bekas saya gunakan. Jadi inti dari kandang itu satu, kualitas ukuran memang betul-betul sesuai standar. Intinya kandang itu kalau bisa atapnya seandainya pun bekas jangan sampai bocor, seandainya bocor pun ditimpa dengan yang lama ataupun di double, kan banyak seng-seng bongkaran rumah itu bisa kita ambil untuk kandang. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut dalam ternak bebek telur. Intinya kandang sederhana pun kita bisa berhasil, bisa sukses. Intinya kan sebelum kita menuju skala besar kan kita harus memulai dulu dengan skala kecil sebagai pembelajaran. Ya, intinya kalau untuk masalah pembuatan kandang, teman-teman harus menggunakan bahan bekas dulu. Intinya kandang itu tetap kering. Makanya pun kalau kandang permanen pun kalau kita perawatannya apa adanya, untuk masalah pakan itu asal-asalan, sama aja bohong. Yang jelas teman-teman, khususnya kita para pemula yang ingin memulai peternak bebek telur, intinya tanamkan niat dulu. Kita nggak usah pikir harus punya modal besar, enggak. Intinya skala 10 ekor pun kalau kita yakin untuk pembelajaran, insya Allah berhasil. Intinya kita harus mempunyai sistem, yaitu dari pembuatan kandang, dari segi pakan. Itulah dua dasar yang harus kita pegang dalam peternak. Oke teman, jadi teman-teman jangan terpengaruh oleh kandang-kandang yang ada di media-media, intinya yang harus gini, yang harus tingkat. Sebetulnya bisa, cuma kan tergantung modal kita, ilmu kita udah ada, nanti kita nggak siap, kandang kita permanen, kita perawatan kita nggak konsisten, sama aja buang duit. Intinya untuk kena bebek telur kita dari awal itu yaitu kisaran dia 20 ataupun 50 ekor, yaitu kandang sederhana dulu. Intinya atap jangan bocor, kalau bisa dindingnya itu kalau bisa batu lah, kalau bisa di batu. Cuma kalau dikasih jaring nanti itu cepat jebol, karena bebek ini sifatnya mulutnya nggak bisa diam, nyosor aja. Makanya kalau sekedar terpal ataupun tikar yang kita bentangkan keliling itu pasti jebol.
Kalau bisa yang macam punya saya ini, yaitu diris batu nomor dia 80 cm keliling, jadi nanti atasnya dikasih tenda-tenda biru. Nah, baru ini sengnya aja jelas seng bekas, tiangnya tiang-tiang bekas, semua bekas. Intinya kita nggak usah beranggarkan modal lah, nanti kalau kita nggak berhasil mental kita down. Namanya kita ingin memulai dari awal, intinya yaitu skala kecil dulu, modal kecil dulu. Nanti kalau udah matang ilmu kita dalam ternak bebek telur, yang pasti kita pasti ada niatan kita untuk membuat kandang yang permanen. Jadi untuk ternak bebek telur ini kita harus memang tulus hobi apa yang kita ternak. Seandainya pun masih dikasih rezeki, kita hitung sedekah sama ternak kita memberi pakan. Yang pasti kalau kita merawatnya dengan konsisten, kita nggak akan rugi, apalagi pakan itu sesuai standar yang mengandung protein. Karena untuk peternak bebek telur ini kan dia kita raih telurnya, jadi kita harus mengetahui kok bisa bebek itu bertelur setiap hari, berarti kan kandungan pakan itu memang berkualitas. Tapi kalau kita memberi pakan apa adanya, kandangnya walaupun sederhana cuma nggak beraturan, bocor, lantai kandang basah, yang jelas kita yang rugi. Makanya banyak pemula, khususnya para peternak bebek telur nggak mau sharing, sok pandai sendiri, itu yang menyebabkan kegagalan kita dalam peternak bebek telur. Oke, jadi kesimpulan dari video ini intisarinya yaitu, jadi teman-teman jika ingin ternak bebek telur perlu kita membuat kandang yang permanen. Kita nggak harus, itu kita nggak melarang, cuma kan tergantung kualitas modal kita, sesuaikan dengan keadaan kita. Intinya kandang itu nggak usah bocor, kalau bisa pagar kelilingnya itu rapat, bebek itu nggak lepas. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Saya pribadi minta mohon dimaafkan, dan jika ada saran, sharing ataupun unek-unek tulis di kolom komentar. Jadi, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para peternak bebek telur, semoga selalu sukses.